Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika mengetahui bahwa dirinya sudah memasuki usia yang senja, ditambah lagi dengan kondisi fisik yang sudah mulai melemah, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kemudian mengumpulkan semua anaknya, dan kemudian ia berkata kepada anaknya terkait dengan apa yang akan mereka sembah setelah ia tidak lagi di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika sudah dalam keadaan lemah tak berdaya, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan bahwa ketika ia hendak meninggal dunia, Nabi Yakub mengumpulkan semua putranya dan kemudian berkata kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, apa yang kalian akan sembah kelak ketika abah sudah tidak ada lagi di dunia? Apa yang akan kalian sembah kelak ketika aku sudah wafat dari kehidupan ini? Apa jawaban dari putra-putra Nabi Yakub alaihi salatu wassalam? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wahai abah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakekmu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan dari kalangan Bani Ibrahim, ilahan wahidan, yang di sana hanya mengesahkan Tuhan yang satu, dialah Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan aku akan menjadi orang-orang yang berpasrah diri dalam artian benar-benar menjadi seorang muslim. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hikmah, ada dua pelajaran penting di dalam ayat ini yang sudah sepatutnya dijadikan sebagai bahan ibrah bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, ini adalah ayat yang kemudian membungkam pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengklaim bahwa agama yang dianut oleh Nabiullah Ibrahim, termasuk juga Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, adalah agama Yahudi, termasuk juga yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani di hadapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa agama sesungguhnya yang dianut oleh Ishak, Yakub sampai dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah agama Nasrani. Maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Inilah yang kemudian menjadi penjelasan bahwa maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang Yahudi ketika mereka menganggap bahwa Ibrahim adalah seorang penganut Yahudi, termasuk juga orang-orang Nasrani ketika menyampaikan bahwasanya Ibrahim adalah seorang penganut Nasrani, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim bukanlah seorang penganut Yahudi, bukan pula seorang penganut Nasrani. Lalu apa yang dianut oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, oleh Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, oleh Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam, termasuk juga oleh Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam, yakni hanifan musliman, agama yang lurus, agama yang kemudian memberikan predikat kepada penganutnya sebagai seorang muslim. Inilah yang kemudian diinterpretasikan oleh semua para ulama bahwa pada hakikatnya agama yang disembah, yang dianut oleh para nabi dahulu adalah Islam. Ditambah lagi dijelaskan oleh Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya, antara satu nabi dengan nabi lainnya. Semuanya sama, mengemban misi yang sama, meyakini satu Tuhan yang sama, dialah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pelajaran yang kedua yang sudah sepatutnya kita renungkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ini, apakah itu? Yakni betapa pentingnya perkara agama, betapa pentingnya perkara akidah, sehingga kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya yang ditanyakan kepada putra-putranya bukan perkara dunia, bukan perkara materi. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tidak menyampaikan mata kuluna min ba'di, wahai putra-putraku, kelak ketika abah sudah tidak ada lagi di dunia, kalian bisa cari makan sendiri atau tidak? Kalian bisa ngerintis usaha atau tidak? Kalian bisa nyari uang atau tidak? Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, tapi yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah wahai putra-putraku kelak ketika abah sudah berpisah dengan kehidupan dunia. Nabi Yakub adalah manusia yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Yakub alaihi salatu wasalam tetap mengkhawatirkan masa depan akidah daripada generasi penerusnya. Beliau khawatir ayahnya adalah seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian generasi penerusnya tidak ada yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir ayahnya adalah seorang yang taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian generasi keturunannya tidak ada yang mau taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib kemudian dijadikan pelajaran oleh kita semua, mengingat saat ini masih banyak orang yang tidak mempedulikan perkara agama. Banyak di antara manusia yang saat ini lebih memprioritaskan perkara dunia, sehingga jangan heran apabila kemudian banyak di antara mereka yang berani menggadaikan agamanya demi harta dan materi, berani menggadaikan keyakinannya demi pangkat dan kedudukan, berani menggadaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, berani menghantam dan memukul kawan saudaranya demi mempertahankan eksistensi di dunia, pengakuan dari manusia, sehingga kemudian rela harus menggadaikan apa yang seharusnya tidak digadaikan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam adalah satu dari sekian banyak kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Yang apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bukan sekedar dongeng belaka, bukan sekedar cerita sahaja, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab sucinya terkait kisah-kisah dari para anbiya, kisah-kisah dari para rasul, semuanya adalah satu pelajaran penting yang wajib direnungkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami telah membuat satu kisah di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Tujuannya apa? Tujuannya dijadikan hikmah oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dijadikan sebagai uswah, sebagai tauladan bagi kehidupannya. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara manusia yang kemudian lalai dari itu semua, menganggap Al-Quran hanya sekedar dongeng belaka, menganggap Al-Quran sebagai bahan bacaan semata, sehingga kemudian ia luput dari mentadaburi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam adalah satu hal penting yang wajib bagi kita jadikan pelajaran bersama, sehingga kemudian saat ini apabila kita termasuk orang-orang yang ahli masjid, kita pastikan kembali apakah kemudian anak keturunan kita pun mereka ahli masjid. Kita saat ini ahli Al-Quran, kita pastikan kembali apakah anak keturunan kita pun sudah dekat dengan Al-Quran. Kita pastikan kembali apabila kita saat ini menjadi orang-orang yang taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah anak keturunan kita pun mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita sebagai orang tua menjadi orang yang ahli jamaah, menjadi orang yang ahli masjid, sementara kita membiarkan begitu saja anak keturunan kita
salah, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ini tetap dibiarkan begitu saja, khatib khawatir kebersamaan kita dengan anak keturunan kita hanya sekedar di dunia, kelak di yaumil akhirah kita tidak dibersamakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.